Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dapat nih, ya mungkin nih sini bukan sebagai apa ya, untuk mendapatkan ini saya ambillah kemarin dapat nih. Di sini saya bukan membanggakan, cuma merasa banyak juga kawan-kawan minta kemarin ya, tolonglah bagi-bagi tip gimana channelnya bisa mendapat yang ini. Cara mendapatkan ini itu ada 5 langkah. Yang pertama itu kita harus mematuhi aturan, bukan protokol ya, mematuhi aturan yang monetisasi di YouTube. Ya, apa tuh aturannya, apa tuh dengan pemakaiannya, gimana trik-triknya yang dilanggar lah. Soalnya saya kemarin kena tegur ya di YouTube. Dapat teguran selama 90 hari dari bulan Maret sampai bulan April. Saya kena tegur ya, istilahnya kalau ada yang bola itu dapat kartu merah, bukan kartu kuning ya, bukan merah. Karena saya juga tadi kebetulan di video saya buat dalam materinya, ini bukan video saya buat ya, di materinya itu ada yang melanggar hak cipta seorang. Karena saya memberi pelajaran tentang sebuah produk ya, membuka sebuah kuncinya, gimana orang yang lainnya bisa membuat tanpa pembayaran ya, istilahnya. Dan nanti saya nggak takut ya, nanti saya takut juga saya salah bicara, nanti channel saya dengan kena tegur lagi ya. Padahal saya sudah dapat 1 kali tegur. Itu saya juga merasa gimana ya, kecewa dengan keadaan. Takutnya channel saya merasa sudah diblokir oleh pihak YouTube. Alhamdulillah kemarin sudah dibuka tanggal 5 April kemarin. Itu padahal sudah dimonetisasi. Kalau kita sudah dalam keadaan monetisasi, itu kita hati-hati. Baik videonya, bahkan nggak perlu. Ini saran saya ya, teman-teman. Janganlah mengambil video seorang. Soalnya itu langsung terdeteksi ya. Video yang kita ambil pajak tersebut langsung terisi di bagian sebelah kanan tuh hak cipta. Kebetulan saya juga pas monetisasi itu keluar hak cipta. Video saya ada 3 di bajak seorang diambil murni ya, apalagi murni itu video saya ambil ya. Wah kena karenanya saya mikir biarin aja lah, saya biar pikir lah, biar nggak apa bagi lah. Tapi setelah nanti saya pikir jikanya video siput masuk tabulasi dia keterangan hak cipta, nanti saya dikomplain. Nah padahal saya pun ya buat itu, karena apalagi satu lagi ya, ada video saya buat itu tentang tertangkap CCTV, itu masalah kalimat ya, atau kalimatnya pada video saya juga mudah saya bisa deteksi CCTV, padahal nggak ada apa-apanya. Itu juga masalah pada judul ya, langsung dihapus. Nah kembali tadi masalah itu ya. Jadi kita di YouTube ini hati-hati lah, jangan peraturan dari monetisasi YouTube ini banyak sekali konten, apalagi judul. Kemarin saya bikin judul tentang nyolong jam orang, padahal itu ya kita mempelajari tentang gimana trik membuat jam tayang supaya cepat ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di sana. Di channel saya ada tuh mencari jam tayang 4000 ya, 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Itu kawan-kawan bisa lihat di channel ini. Di bawahnya sudah ada tahun berapa, kira-kira tanggal berapa ya, di bulan ya tahun kemarin ya, itu ada channel yang saya buat tentang mencari 4000 jam tayang dan 1000 subscribe di channel YouTube via playlist ya. Ini kawan bisa lihat pedoman cara membuatnya, karena itu yang saya lakukan, mencari playlist jam tayang tersebut juga memang, tapi setelah saya buat dengan sistematika demikian, alhamdulillah saya cepat monetisasi. Cuma dalam jangka 6 bulan ya, 4 bulan ya, ya 4 bulan saya dapat monetisasi. Akhirnya saya bangga merasakan. Nah setelah monetisasi ada lagi langkah-langkah berikutnya. Wah itu juga ya,
cuma kita kayak singkat. Yang penting kawan-kawan semua bisa istilahnya kita posting blog itu bikin sebuah blog itu yang gimana ya, yang menarik ya. Jam tayangnya juga harus janganlah yang 0 ya, minimal tuh atau 5 menit lah, tapi 5 menit tuh sedikit, cuma iklan tapi dapat 8 menit ke atas, wah itu banyak. Kemudian di channel saya juga ada tuh cara membuat thumbnail ya, dengan pakai Corel ya. Silakan kalian lihat juga ya, cuma kan di sini kan berbagi ya, mana yang bagian ya tuh syaratnya ada 6 tadi. Pertama tadi itu kita mematuhi kebijakan monetasi YouTube. Yang kedua itu kita tinggal di wilayah mana, soalnya nanti mengirim KTP-nya sesuai KTP, takutnya pos ngirim sesuai dengan kirimannya kita berada. Saya juga di Painan ya, Sumatera Barat. Saya kan hasil saya ke Bukit Tinggi, jadi tinggal Painan, jangan buat lebih tinggi sesuai dengan tinggal kita. Nanti pos nggak mungkin kan ngirim KTP-nya ke Bukit Tinggi, kita cari lagi. Itu tahu alamatnya ini, tapi alamatnya sesuai KTP. Kemudian memiliki channel kita tuh memiliki jam tayang 4.000. Nah itu sangat ribet. Ini pengalaman saya ya, saya bikin channel itu dari 2012. Itu saya kecewa lagi pada tahun 2012 itu. Saya lihat di channel saya kena blokir klaim hak cipta, tapi toh saya pelajari klaim hak cipta ke musik kebanyakan ya. Itu yang mana biasanya bagi dua lah kawan-kawan pendapatannya. Makanya secara kecewa. Tapi di tahun 2020 saya kembali lagi bikin channel yang sesuai dengan ini. Kawan bisa cek itu deh, tentang berapa pendirinya channel di 2012 masalah. Kembali pas 2020 saya lihat channel teman saya merasa gimana ya, saya terpresi kawan-kawan sudah bikin channel, wah saya juga merasa. Nah saya tekuni kemudian memiliki 1000 subscribe. Nah tapi kembali dulu ya, yang 4.000 ini pengalaman 4.000 nih. Kalau dapat channel kawan-kawan itu videonya durasinya di atas 8 menit ya. Kalau dapat setengah jam, biar jamnya putar terus ya. Nanti ada triknya tentang pembuatan gimana mencari jam tayangnya sudah ada di video saya. Kemudian itu memiliki 1000 subscribe. Nah kalau dapat janganlah, kawan-kawan kan banyak subscribe-nya yang pakai aplikasi beli bayar, enggak bisa. Itu jangan dong pakai, kalau dapat yang manual ya, supaya channel tersebut itu kongkosnya ada tuh aplikasi menambahkan subscribe, itu rugi loh. Padahal pas administrasi nggak diakui, bukan aplikasi kan, bukan manual. Pada subscribe ini orang yang akan nonton YouTube kita, sinkron kita menjaga nih. Saya ucapkan terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe saya, walaupun hanya subscribe saya standar saja, nggak sebanyak orang. Mudah-mudahan dengan ini kawan bisa bantu saya juga, tambahnya kita sinkron dengan channel saya. Pengalaman saya ya, terdapat nih tipnya. Channel kita itu kita komen punya orang ya, yang sesuai dengan channel kita, video kita, komen atau masukan gimana bahasa-bahasa yang lazim, tapi jangan yang bahasa cemen ya. Bang tolong subscribe, itu nggak main lagi, apalagi yang takutnya bahasa-bahasa yang itu bisa masuk spam, nggak muncul ya. Nah, gimana cara kawan-kawan untuk bisa buat kalimatnya, menyusun kalimatnya supaya orang yang kita chat tersebut, komen tersebut udah subscribe, dia akan balik lagi. Nah tapi jangan ya yang subscribe yang banyak dapat sebaya dengan kita, karena dia merasa tambah, apalagi yang di bawah, yang sakit di bawah kita, dia semangat ngasih, dia rajin ya. Di bawah 1000 kita sejajar atau bawah, jangan ke atas ya. Kalau ke atas ya saya yakin yang di atas itu dia sudah banyak, mungkin nggak mikirkan sakit lagi karena mikirkan jam tayang terus berapa dia. Itu pengalaman saya mencari subscribe itu bisa bantu kawan-kawan lain, mungkin kawan-kawan yang nonton juga membantu. Saya juga sering komen punya video orang ya, karena komen kita like, subscribe, kemudian
kemudian komen bahasa-bahasa yang nggak elegan lah, supaya orang bisa memahami dengan kalimat kita. Terus ya, tadi sudah memiliki subscribe 1000 dan sama kayak Google AdSense ya, kita gabung Google AdSense, kita terhubung. Nah, walaupun kita belum dimonetisasi, boleh gabung dengan Google AdSense sementara ini, nggak masalah. Belum dikasih dan nampak di sana. Nah, di sana kita gabung. Jadi ada 6 ya. Pertama, caranya kita monetisasi dapat ini nih ya. Pertama, mematuhi kebijakan YouTube. Itu banyak aturan YouTube ya. Kemudian tinggal di wilayah yang kita buat sebagai YouTube ya. Istilahnya ada 4 program YouTube kita ya. Kemudian memiliki 4000 jam tayang. Kemudian 1000 subscribe, terus memiliki Google AdSense. Nah, baru kita monetisasi dan dapat ini. Di sini sudah saya dapatnya kemarin baru ya. Ini pengalaman saya juga. Waktu saya kena tegur di bulan itu, saya merasa kecewa. Saya browsing pada Google AdSense terus, apa kendala-kendala, saya komentar tanya sama teman-teman. Itu ada lagi pajak. Kalau pajak dulu nggak ada, sekarang udah ada. Itu kawan-kawan bisa masukkan pajaknya itu dengan KTP. Kita harus komplain pajak. Kalau tidak, kita pegang pajaknya pada Google AdSense tersebut, kita yang jam kita kena bayar ya, kita yang bayar. Tapi kalau kita nih, karena kan berlakunya di daerah mereka. Dan tadi ya masalah pajak ya, yang mana pajak tersebut kita isi formulir pajaknya. Nah, kalau enggak kita isi formulirnya, itu kita yang bayar. Jadi sekarang via YouTube, via Amerika juga ingin sebenarnya. Tapi bagi kawan-kawan yang tinggal di Amerika sana ya bayar pajak, kalau kita enggak kan. Itu lihat dari Google AdSense sendiri, itu ada aba-abanya, istilahnya masuk formulir pajak. Tapi kita cuma mengisi saja, bahwasanya formulir saja, kemudian masukkan. Kemudian saya saat itu bank, ada nama batch bank kan ada 3 digit tuh. Kalau saya pakai Bank BRI, tanya sama apa, kalau nggak tahu bisa browsing semua. Kemudian verifikasi alamat ya, yang alamat ini kelamaan ya, saya sudah kenapa ya masih verifikasi, padahal sudah kita masukkan upload itu KTP ya. KTP saya kan kabur juga pada dengan saya terjadi scan baru masuk verifikasi, nunggu PIN. Nah, nunggu PIN ini yang cukup lama. Saya sudah disetujui itu 9 April ya. 9 April kemarin itu setujui, sudah dikirim. Nah, kalau sudah dikirim itu jelas-jelas kantor posnya. Atau kita cek, soalnya saya kemarin nggak perlu, penting datang juga 2 atau sampai 4 minggu. Akhirnya habis lebaran kemarin datang Bapak Pos ngasih, wah saya bangga. Kawan mungkin ini bukan bangga, mungkin mudah-mudahan kawan dengan termotivasi dengan keadaan ini supaya kamu mendapatkan ini ya. Kalau sudah ini tuh otomatis uang rekening kita udah masuk. Jadi yang bahasa kredit kawan ya. Jadi itu pengalaman pribadi saya tentang membuat channel. Karena adalah satu lagi ya, di YouTube kita itu harus 8 menit, kemudian judulnya tuh harus yang wah ya, tapi jangan hanya agak bahasa koran, tapi jangan terlalu istilahnya bahasa-bahasa yang terlalu menjerumuskan seseorang pokoknya bang. Kemudian tampilan YouTube thumbnailnya juga kawan-kawan harus tampil dengan apanya. Di thumbnail itu kan bisa buat kita pakai itu kode. Saya juga bisa cara lihatnya thumbnail ada di YouTube saya ini, kawan-kawan bisa lihat, coba saya pakai CorelDRAW atau yang lain gimana. Jadi itu tampilan itu perlu ya, soalnya orang pas melihat YouTube kita menarik, sehingga orang melihat apa nih ya, lagi warnanya menarik, apa ya, tulisannya menarik, teksnya menarik. Itu perlu, sangat perlu kawan-kawan merevisi channel. Meskipun ya ada saya juga pengalaman dilihat tampilannya yang enggak matching ya, tapi hasil videonya nol. Nah itu juga banyak juga pengunjung aneh, kenapa ya? Nah saya buatlah tampilannya agak
menarik sehingga juga sesuai dengan itu makanya. Oke kawan-kawan, di sini saya berbagi tips ya, rasa bangga saya, rasa gembira saya dapat ini surat cinta saya dari Mbak Google. Mudah-mudahan dengan ini kawan-kawan jangan patah semangat. Percayalah, kalau kita yakin pasti dapatkan yang istilahnya kata Nabi, manjada wajada, sungguh-sungguh pasti mendapat ya, itu kata. Yang penting kita buat YouTube semangat terus, buat orang senang ya, sehingga orang lihatnya. Kalau saya kan cuma mau ngasih ilmu tentang tutorial kebanyakan. Kalau channel-channel lain itu saya juga pengen orang lain masuk melihat channel yang aktual ya, contoh yang pandemi yang itu, apalagi yang Palestina ya. Ingat, saya sudah dapat satu teguran, tidak ingin tegur lagi, takut merintisnya di kawan-kawannya. Bikinlah channel gimana nya sehingga nanti hasilnya. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa bantu channel pengembangan channel saya, dan semoga dengan adanya kebersamaan kita dapat raih, dan saya mudah-mudahan dengan semua telunjuk yang membantu ini demi pengembangan channel kita sinkronnya, jadi sehingga channel kawan lainnya bisa dapat seperti yang kita miliki, dan semoga yang penting semangat terus, pantang menyerah. Surat cinta dari Pak Google, yang ini alamatnya, dan isinya hanya pin. Saya tutup ya, saya tutup pinnya. Nah ini penting pandang baca. Nah, ya, buka sedikit. Nah ini nih, nah, ini ada aturan caranya untuk masukkan Google. Nah, di sini pada Google Adsense masukkan pin dan baru ready akun. Sehingga mudah-mudahan kawan yang lainnya termotivasi dengan adanya video ini, karena saya yakin dan percaya, jangan kecewa. Pokoknya upload terus lah, minimal 1 bulan atau dua video biar orang nggak bosan, dan tampilan video kita sudah menarik dan jelas, dapat unik lah, biar apalagi satu lagi dapat video tersebut yang viral dalam keadaan sekarang kan halangannya pandemi, apalagi ada video tentang ada pembatasan ya. Kemarin udah cocok sana ya, kan ada pembatasan, gimana viralnya itu kan berguna bukan kan. Kalau saya kan kebanyakan tentang masalah tutorial ya, bisa selip-selipkan juga channel tentang yang aktual. Oke teman-teman, mudah-mudahan kawan semua yang ada punya channel berikutnya menyusul seperti yang saya. Tapi ingat ya, saya batasi, saya bukan membanggakan dengan keadaan, cuma buat motivasi kawan-kawan ya. Soalnya saya merasakan kecewa dulu gimana mendapatkannya pin yang ini, supaya kita lebih eksis lagi. Mudah-mudahan channel kita sama-sama. Tapi jangan lupa subscribe dan komen ya dengan video ini. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat kawan.